Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pernahkah kamu berpikir, mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Atau mungkin gerak sendiri itu apa? Ya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan, kaki, sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan atau bergerak ke suatu tempat dimanapun yang kita inginkan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus. Peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Dan peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Jadi, gerak itu terjadinya perubahan posisi awal dan akhir suatu benda. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, lintasan itu ibaratnya jalannya ya. Jadi lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, dan tidak beraturan. Untuk kali ini, untuk tingkatan MTS, kita akan belajar tentang gerak. Jadi, gerak lurus itu gerak yang ada pada lintasan yang lurus. Coba perhatikan pada gambar berikut. Di dalam suatu gerak lurus nanti kita akan mengenal beberapa besaran-besaran seperti jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Oke, perhatikan gambar berikut. Misalkan setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah ke pertigaan bisa kita lihat pada gambar sebesar 1 km. Kemudian dari pertigaan ke sekolah jaraknya 1 km. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar rumah ke sekolah, kita menempuh sepanjang 2 km. Bagaimana dengan perpindahannya? Apakah sama ataukah berbeda? Ya, untuk gambar seperti ini, untuk kasus ini, nilai jarak dan perpindahannya akan berbeda. Kenapa? Ya, coba. Karena jarak itu jumlah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan, jarak resultan. Resultan itu jumlah. Jadi perpindahan jarak resultan dari posisi awal dan sampai posisi akhir suatu benda. Jaraknya 2 km. Karena apa? Karena jumlah panjang lintasan yang ditempuh. Semuanya ketika kamu berjalan, kamu menempuh sepanjang 2 km. Sedangkan perpindahan di sini disimbolkan dengan huruf S juga, tapi ada tanda panah atau tanda vektor di atasnya. Itu sebesar 1,414 km, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kita mencari perpindahannya hanya jarak dari posisi awal, yaitu dari rumah, hingga ke sekolah. Jadi ini bisa kita tarik garis lurus ya. Sehingga kalau kita mencari garis lurus ini alias sisi miring, ingat teori apa? Ketika mencari sisi miring pada bentuk segitiga, siku? Iya, teori Pythagoras. Jadi sisi miringnya ini nanti kita cari dengan cara akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadinya akar 2. Hasilnya 1,414 km. Ingat, jarak disimbolkan dengan S saja, perpindahan disimbolkan dengan S disertai tanda vektor di atasnya. Kenapa? Karena jarak hanya besaran skalar, yaitu
memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan itu besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Dia berpindah 1,414 km ke arah mana? Oh, berarti dia 1,414 km ke arah tenggara. Contoh lain. Ada gambar ini. Seorang anak berjalan dari titik A ke titik B, lalu ke C dan berakhir ke titik D. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Jaraknya, saya yakin kalian sudah tahu ya, dengan mudah. A ke B 5 meter, B ke C 2 meter, C ke D 5 meter. Otomatis jarak yang ditempuh 12 meter. Sedangkan perpindahannya, ingat perpindahan tadi resultan atau selisih. Ingat perpindahan tadi jarak resultan dari posisi awal hingga posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Lihat, berarti jarak dari A ke D berapa? Ini nggak ada tulisannya. Ya, kita lihat sampingnya. Kalau dari sini ke sini sepanjang berapa itu? Oh, 2 meter. Berarti sama. Jarak dari A ke D itu 2 meter. Jadi perpindahannya hanya 2 meter. 2 meter ke arah mana? 2 meter ke arah selatan. Kalau kita pakai peta misal. Tapi kalau seperti ini bisa jadi 2 meter ke bawah. Selanjutnya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu kemampuan benda bergerak dalam menempuh jarak tertentu setiap detiknya atau waktu. Nanti kalau untuk mencarinya, rumus matematisnya seperti ini. V sama dengan S per T. V itu kelajuan, S itu jarak, dan T adalah waktu. Untuk apa ini kelajuan? Biasanya untuk menghitung tadi kemampuan benda bergerak. Kalian pernah naik motor atau naik mobil? Nah, biasanya di situ ada speedometer. Nah, itulah untuk mengukur kelajuan. Yang ada di motor kalian itu yang bergerak jarumnya, selain yang jarum bensin itu namanya speedometer, itu mengukur kelajuan. Jalan motor kamu 20 km per jam kah, 40 km per jam atau berapa? Ya, itu rumusnya S per T. Nanti kita akan bahas contohnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kecepatan. Simbolnya hampir sama, seperti jarak dan perpindahan tadi, simbolnya hanya berbeda tanda atas. Kecepatan yaitu kemampuan benda berpindah dari posisi awal hingga akhir dalam setiap detiknya. Di sini kecepatan pakai V dengan tanda vektor, berarti dia memiliki arah nanti. Sama dengan tanda segitiga itu. Coba masih ingat di kelas 7? Iya, itu delta atau perubahan. Di perubahan posisi nanti ya. Delta S dibagi T atau waktu. Kalau kelajuan, jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan, delta S. Perubahan posisi dibagi waktu. Ya, hampir sama memang. Ingat ada perbedaan tanda vektor. Mungkin contohnya akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Semoga hari ini bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung japri atau chat. Oke, setelah menyimak video ini dan memahaminya, langsung japri atau chat WA ke nomor saya dengan format nama, kelas, kemudian bawahnya kasih 3 kalimat tentang ringkasan materi saat ini, hari ini. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh disertakan langsung juga pertanyaannya ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.